Kembali lagi di channel Iban. Di video kali ini sebelum kita mulai videonya, gue pengen mengucapkan maaf dulu karena udah jarang upload. Karena memang lagi ada proyek berjalan kurang lebih 5-6 bulan kemarin ada terus. Dan kebetulan sekarang lagi kosong. Dan karena lagi kosong, gue akan mengisi waktu kekosongan ini dengan konten YouTube. Dan sebelumnya lagi, gue pengen mengucapkan selamat tahun baru, tahun 2024. Semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya untuk kita semua. Amin. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai D5 render. Karena menurut gue D5 render ini makin lama tuh makin bagus, makin proper untuk disajikan ke klien. Jadi misalkan kita sudah ada desain, rendernya itu nggak usah pakai Blender, nggak usah pakai 3ds Max yang berat-berat, yang lama-lama rendernya. Menurut gue D5 render sudah sangat cukup. Kecuali profesi teman-teman adalah profesi yang menjual jasa render, nah itu bisa deh baru pakai 3ds Max atau pakai Blender dan lain-lain. Oke, di sini kita langsung masuk aja. Ini adalah interface pertama. Jadi D5 render ini sudah menyediakan sebuah museum untuk kita pelajari. Jadi kita tinggal kelilingin museum ini, kita sudah diberikan informasi-informasi yang sangat bagus. Yang pertama, di sini ketika kita masuk ke D5 render itu, biasa yang gue lakukan adalah melihat bagian kanan ini nih. Nih. Kursornya nanti gue akan kasih lambang bulat warna ya, antara biru, kuning, merah atau nggak tahu. Yang pasti teman-teman lihat ke atas ini dulu. Jadi D5 render itu kita akan edit dulu. Teman-teman mau pakai WASD atau seperti SketchUp. WASD itu seperti Lumion, Twinmotion dan lain-lain. Orbit itu seperti SketchUp. Jadi kalau misalnya kita klik yang Fly, ini akan kita bisa pakai WASD gini, jadi jalan. Tapi kalau misalkan kita pilih yang Orbit, nah ini kayak SketchUp nih. Jadi klik kanan itu buat orbit, zoom in, zoom outnya pakai scroll, dan WASD ini nggak jalan sama sekali. Nah biasanya gue sih lebih demen yang Lumion. Jadi di sini gue selalu bikin ke Fly, mode Fly gitu. Itu yang harus diingat teman-teman ketika pertama kali masuk D5 render. Jadi teman-teman nggak bingung nih, ini gimana nih caranya? Kalau misalnya teman-teman belum pernah belajar Twinmotion, belum pernah belajar Lumion, kan bingung kan ini cara gerakinnya gimana? Itu pakai WASD, jadi kayak main CSGO. Nah, WASD, klik kanan itu buat geser-geser dikit seperti itu. Kemudian teman-teman bisa juga klik WASD sambil tahan shift supaya dia lebih ngebut. Tuh, lebih ngebut kan. Ini gue mundur, nggak klik shift, gue klik shift. Maju, nggak klik shift, nih gue klik shift. Dia akan lebih cepat teman-teman. Kemudian berikutnya kita bahas lagi. Di sini selain ada Fly, Orbit, Work. Kalau ini Work dia sejajar mata orang. Di sini dia ketinggiannya dia setting di 1,65 cm. Tapi kalau ini kita nggak bisa naik ke plafon karena dia udah aturnya setinggi manusia jalan gitu. Ini kita bikin yang Fly aja, yang kayak Lumion. Oke, setelah teman-teman sudah mengerti cara bergeraknya D5 render seperti apa, sekarang di sini kita ke display. Nah, display ini nih ada option, mode, dan juga real time quality. Nah, biasanya nih real time quality itu dibagi dua, ada yang precise, ada yang smooth. Kalau misalkan smooth, dia tuh ngedecrease, ngurangin semua efek-efek yang nggak penting. Jadi kalau misalkan PC atau laptop teman-teman itu kentang, lebih baik menggunakan yang smooth. Dan kalau misalkan udah teman-teman material segala macam udah masukin, teman-teman bisa klik F12 untuk render preview. Display render preview F12. Nah, dia ada persenannya tuh. Tuh dia baru ngerender tuh cahayanya, cahaya luar, cahaya artificial, material yang udah dibikin dan sebagainya. Tapi kalau misalkan teman-teman memiliki laptop atau PC yang mumpuni, teman-teman bisa pilih real time-nya yang real time quality yang precise gitu teman-teman. Kemudian di atasnya ini ada mode. Mode ini jadi seperti SketchUp ya. Jadi mau ada wireframe, mode clay mode. Kemudian di sini ada mode dynamic. Gue nggak tahu nih ini buat apa, gue belum tahu. Cuman pakai yang lead 1 ini udah sangat cukup teman-teman. Kemudian di sini ada option. Di sini option ini dia adalah layer. Jadi layer lampu tuh kan, lampunya jadi nongol semua. Kalau dimatiin lampunya hilang tuh, kelihatan ya lampu. Dan juga ada aset. Tuh aset nih jatuhnya tuh ntar objek-objek gitulah. Dan ini ada pad nih kalau misalnya teman-teman bikin video.
Di kamera kayaknya nih kalau misalkan teman-teman udah banyak angle, ntar bisa diklik ini. Sama satu lagi grid. Grid kalau misalkan teman-teman mau ngatur nih ketika mau render, kayaknya kurang naik, kayaknya kurang turun, kayaknya kurang kanan, kurang kiri, dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian satu lagi di sini ada kamera. Kamera ini bisa ada auto exposure, teman-teman bisa atur. Kemudian sini ada POV ya, teman-teman bisa atur mau seberapa lebar, mau seberapa deket. Ini biasa akan kepake kalau teman-teman render di ruangan sempit. Kemudian berikutnya teman-teman di sini bisa mengatur dia mau perspektif yang 2 titik hilang atau bukan. Misalkan di sini kita pilih yang 2 point perspektif. Ketika kita rotate sampai atas bagaimanapun, garis ini akan tetap lurus, akan tetap ke 1 titik hilang. Tapi kalau misalkan di kameranya itu kita setting yang bukan perspektif, bisa kelihatan ya teman-teman, dia tuh jadi 3 titik hilang. Ada yang ke sana, ada yang ke bawah. Ini sekali lagi, ini kita nengok ke atas, tapi di sini modenya kita mode perspektif, di sini kita ke 2 titik hilang. Nah, tuh teman-teman, kelihatan kan? Garis ini nih, garis gawangan ini dia akan jadi lurus. Kalau misalkan ini jadi 3 titik hilang, ini jadi 2 titik hilang. Kelihatan ya teman-teman maksudnya ya? Ini gue biasa pakainya yang perspektif, tapi kalau misalkan lagi ngerender, pakainya yang 2 titik hilang perspektif. Tuh. Kemudian sini ada view ini ada top. Ini untuk denah, front, left, back. Ini teman-teman untuk render denah tampak bisa dari sini gitu teman-teman. Oke, itu adalah penjelasan singkat mengenai navigasi pada D5 render. Setelah ini kita akan langsung lanjut ke bagian kanannya. BTW ini museumnya dia bikinnya tuh bagus ya, detailnya bagus nih. Dia ada plane-plane-nya, dia bikin plane, kemudian sini dia bikin rel si kacanya nih, bahkan gua nggak tahu ini pintu sliding atau bukan, dia ada relnya tapi dia nggak ada kaca yang bisa di sliding. Anyway, berikutnya di sini adalah caranya untuk ngepick material. Kalau misalkan teman-teman sudah mempunyai modeling dan mau ganti materialnya, pasti kan biasa dari SketchUp materialnya seadanya dulu, kemudian masuk ke sini baru pilih material yang di sini. Tetapi di sini yang perlu dicatat adalah kalau misalkan teman-teman tidak yang pro, bukan yang profession, dia materialnya tuh lebih sedikit gitu. Nah, caranya tuh ada di bagian kiri atas ini teman-teman. Nah, ini untuk ngepick materialnya, misalkan materialnya hitam. Di bagian kanan ini dia akan langsung muncul indikator-indikator untuk settingan materialnya. Nih, misalkan kita kliknya warna putih. Nah, dia di base colornya dia akan berubah kan. Hitam, abu, lebih ke putih lagi dan ke putih lagi. Itu adalah cara pick materialnya. Misalkan kita pick material atas juga bisa. Misalkan kita pick material kayu, nah, ntar base colornya jadi ini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, setelah di pick material, teman-teman ada 2 pilihan. Mau ngedit langsung, jadi kalau misalkan di SketchUp materialnya sudah matang, kemudian ditaruh di D5 render, tidak mau dirubah warnanya, teksturnya, tidak mau dirubah, itu langsung ke bagian kanannya sini. Tapi kalau misalkan teksturnya itu masih mau dirubah, teman-teman ke kiri atas ini, ke aset. Nah, di asetnya ada material, ada model, partikel, ini biasa buat render video-video, sama HDRI. Cuman sekali lagi perlu diingat kalau misalkan yang pro version dia akan lebih banyak. Kemudian kita balik lagi ke material. Nih materialnya ada keramik, konkrit, fabric, silk, glass. Pokoknya teman-teman bisa explore sendiri aja ya. Yang pasti kalau misalkan penggunaan di interior, gue biasanya di SketchUp itu gue menggunakan materialnya namanya Studio. Kenapa Studio? Karena di situ gue bisa pilih tuh HPL-nya kodenya berapa, HPL Taco kode sekian, HPL Aika kode sekian. Nah, itu gue bisa pilih di sana. Jadi gue nggak perlu repot-repot lagi nih, misalkan nyari tipe kayunya di D5 render. Jadi gue akan langsung edit di bagian kanannya. Ini akan kita contohkan, misalkan kita mau edit kayu ini nih. Kemudian di sini kita cari yang wood. Nah, wood flooring misalkan. Nah, ini kan ada banyak nih. Kita misalkan pilih yang ini nih, kita klik, dia akan ngedownload dulu. Jadi pastikan teman-teman ada internetnya. Kita klik, kemudian kita langsung ke kanan aja nih, langsung taruh. Tuh, dia akan langsung keganti. Ini teman-teman. Bisa kita lihat tapi ini wood flooringnya dia agak pecah ya gambarnya ya. Coba kita pilih yang lain. Gua nggak tahu apakah ini akibat dari yang bukan pro version atau enggak.
Kayaknya di stretchnya ini nih, di stretchnya ini nih ada yang harus kita atur. Oh sorry, ini dia karena material ini dia pasti di modelingnya tuh dia di stretch. Jadi ketika masuk ke D5 render dia auto ke stretch seperti ini. Ini contoh misalkan di lantai, misalkan yang sama. Oh iya, dia kebanyakan di stretch. Tapi kalau misalkan modeling teman-teman bagus kotaknya, jadi kalau misalkan di SketchUp gini teman-teman, di SketchUp teman-teman ketika bikin kotak dengan misalkan ukuran semeter kali 5 cm, teman-teman nggak boleh scale. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah ada ukuran dan mau digedein, teman-teman harus masuk ke grupnya, ke komponennya, teman-teman select tuh bagian ujung planknya, teman-teman kemudian teman-teman push lagi. Jadi teman-teman nggak boleh klik S di SketchUp scale, itu kalau nggak ke stretch semua. Nah itu contohnya seperti ini. Atau mungkin kayak dia sengaja bikinnya diatur segini, diatur sedemikian rupa supaya nggak gampang ditiru orang gitu teman-teman. Jadi gue ulangin lagi, kalau misalkan teman-teman sudah memiliki material yang matang di SketchUp dengan Studio, misalkan gue di sini gue akan pick materialnya itu hanya untuk edit di bagian kanannya ini. Nah, bagian kanannya ini apa aja yang diedit? Kita langsung lanjut ke bagian kanannya. Nih, di bagian kanannya. Ketika kita sudah pick material, misalkan kita pick lagi ya, kita pick warna biru. Ketika sudah kita pick material, di sini kita bisa choose color. Nah, ini kita bisa choose color, mau biru, mau pink, orange, magic cube ini lah pokoknya. Ini kita bisa atur. Nah, setelah warna apalagi bang? Nih, setelah warna ada lagi. Nah, ini masih base color nih. Misalkan kita klik yang ini. Misalkan kita klik yang ini, base color map. Nah, kalau misalkan di base color map ini dia tuh harus ada file vektornya. Nah, file vektor itu seperti apa ya teman-teman harus bikin di Photoshop atau download di Google. Jadi teman-teman cari aja vektor lantai marmer, vektor lantai rainbow dan sebagainya. Nah, ini contohnya nih, misalkan yang ada logonya. Nah, ini file vektor nih. Jadi ada file 2D PNG, teman-teman bikin atau teman-teman download, kemudian baru teman-teman masukin di sini. Caranya tuh seperti itu. Kalau misalkan teksturnya benar-benar teman-teman nggak ketemu, tapi ini sangat jarang banget sih gue pakai, karena sejauh gue mendesain interior dan render pasti selalu materialnya udah matang lah di SketchUp. Ini adalah settingan material yang lebih dalamnya lagi. Kalau misalnya teman-teman mau atur hue, saturation, dan brightness, ini gue jarang pakai juga. Kemudian berikutnya di sini teman-teman bisa setting material selain warna. Nah, ini di sini ada banyak pilihan, yaitu pilihannya itu ada di sini, material template. Jadi di sini sudah disediakan nih, mau yang transparan, water, flowing water. Kita langsung contohkan aja seperti biasa. Di sini kita pick up materialnya dulu. Anggaplah kita pilih yang lantai deh, kita langsung pilih lantai. Material template kita langsung kasih water. Tuh. Semua yang warnanya putih tadi atau krem tadi dia akan langsung jadi water. Ini ada flowing water tuh kan. Dia akan langsung jadi seperti air terjun dan sebagainya. Oke. Ini template-nya teman-teman bisa coba satu-satu aja ya. Ini ada car paint juga. Ada cloth, itu baju atau untuk bantal, gitu tepatnya kain fabric gitu ya. Ada transparan. Nah, di transparan juga. Transparannya ntar kita bisa atur untuk glossy, tingkat transparan dan sebagainya. Nah, itu untuk template yang sudah diberikan pada D5 render. Oh, ini ada rumput. Kita coba rumput dulu ya, yang grass. Nah, ini agak lama karena yang tadi kita pick materialnya itu tuh luas, teman-teman. Kalau misalkan yang di pick material kayak cuman 5x5 atau 10x10 itu akan cepat. Oke, di sini sudah jadi grassnya, tapi dia nggak kelihatan karena ruangannya kayaknya gelap atau gimana gitu. Kita Ctrl Z aja, kita ganti coba. Kita ganti ke sini. Nah, kita pick materialnya. Kemudian di sini kita ganti ya, kita ganti template menggunakan grass. Lagi-lagi dia settingan materialnya dari sana itu di stretch, kayaknya untuk menghindari copyright ya. Mungkin dia
menghindari orang copy apa namanya objeknya kemudian dia ganti teksturnya sendiri. Ntar kita mungkin akan coba di lain kesempatan, atau kita coba di atas nih. Di atas harusnya sih nggak di stretch. Mari kita lihat sepintar apa. Nah kan dia tidak sepintar itu Verguso, kita masih bisa setting di atas. Dikarenakan sangat nge-lag, kita sudahi saja grace-nya. Ntar teman-teman bisa coba sendiri ya. Dah, kita balik lagi ke konten. Ini pokoknya ada banyak nih itunya, ada banyak pilihannya. Daun, rumput. Ini ada material buat kayak keramik gitu juga, transparan, water, carpen, displacement ini untuk maju mundurnya material, cloth nih untuk baju atau bantal dan sebagainya, kasur. Nah, kita lanjut ke material yang paling akan sering teman-teman temukan, yaitu adalah material transparan material. Nah, dia sudah juga D5 Render sudah menyiapkan contoh-contoh material yang sudah dia edit. Langsung aja kita bahas deh pokoknya ya. Nih, misalkan yang bagian atas nih, specular. Kalau misalkan specularnya itu teman-teman naikin atau turunin, dia akan berpengaruh ke pantulan. Jadi teman-teman ingetin nih, specular itu untuk mantul, untuk tingkat mantulnya, bukan untuk tingkat transparannya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Contoh, kita langsung pick material, kita pick material yang ini. Nih, specularnya dia 0, kita klik material yang paling kanan ya. Ini semoga kirinya nggak ke edit juga, gue nggak tahu juga. Kemudian specularnya kita naikin nih yang paling kanan. Nah, bisa kita lihat dia langsung ikut mantul, dia paling mantul banget. Nih teman-teman lihat garis ini nih. Nih garis ini ya, garis ini teman-teman lihat dia akan paling mantul karena specularnya kita paling gede. Nih kalau misalnya nih dia specularnya 1 juga, dia paling gede. 0,86, makin turun 0,42, 0,29, 0,14 dan 1. Beri kanan dan kiri ini sama, tapi kalau misalnya spekular kita 0, dia benar-benar nembus pandang. Kelihatan ya teman-teman, dia tiang belakangnya kan kelihatan nih. Nih yang kanan nih, kalau misalkan spekularnya gedein, dia akan mantul tuh, ada bayangan tangganya, ada orangnya, seperti itu. Oke, untuk pantulan teman-teman sudah ingetin ya, teman-teman gantinya adalah spekularnya. Oke. Kemudian di sini ada warnanya seperti biasa di base color. Tadi ada base color dan color map. Kemudian berikutnya di sini ada yang namanya transparansi. Seperti yang tadi gue bilang, transparansi dan pantulan adalah dua hal yang berbeda. Jadi di sini udah ada contohnya. Kalau misalkan di sini transparansi 0,16, 0,3, 0,4, 0,58, 0,72 dan 1. Jadi semakin kanan dia akan semakin bening, tapi di sini harus kita nolin dulu biar kelihatan. Spekularnya sebenarnya harus nol, nggak boleh mantul. Dia contohnya tuh agak rancu. Nah ini adalah ketika transparansinya 0,16, dia hitam malah nggak tembus pandang. Ini kalau misalnya transparansinya kita gedein. Ini transparansi 1. Kita contohin misalkan di ungu ini nih, di ungu ini. Spekularnya kita kecilin, kemudian transparansi kita kekiriin. Nah dia jadi hitam. Jadi perlu diingat, warnanya apapun kalau misalkan transparansinya ke kiri dia akan jadi hitam. Kemudian transparansi ke kanan dia akan tembus pandang seperti ini. Oke, jadi untuk kaca sudah jelas ya teman-teman. Teman-teman pertama transparansinya bikin dulu aja, bikin 1. Kemudian juga teman-teman tinggal mainin spekularnya. Jadi kalau yang di atas ini nih contohnya nih. Nah teman-teman tinggal pilih nih kacanya mau yang mana nih. Ini transparansinya 0,8, nggak ada yang 1. Yaudah tuh, berarti ikutin aja lah. Jadi tiap kali ada kaca, teman-teman transparansi bikin 0,8, spekularnya ya teman-teman tinggal sesuaikan. Menurut gue sih kalau misalkan kayak buat bukan yang outdoor, itu tuh spekularnya di 0,14, 0,3 oke. Tapi kalau misalkan yang kaca yang berhubungan dengan outdoor, ini bisa di spekular 0,86, 0,72 bisa. Oke, berikutnya di sini ada yang nama refraction. Refraction ini sebenarnya gue nggak tahu ya buat apa ya, gue jarang pakai. Tapi refraction ini satu paket dengan yang namanya thickness. Coba kita lihat nih. Kalau misalkan di modelingnya itu sudah solid, sudah ada ketebalannya, berarti ini di off aja, nggak perlu ditambahin thickness lagi karena akan sama aja. Ini kalau misalkan modelingnya itu cuma surface, belum solid, itu bisa dikasih thickness gitu sih. Oke,
Paham? Kita lanjut ke kanan. Ini ada contoh-contoh materialnya. Contoh material dari D5 Render. Ada yang keramik, ada yang ini, ada yang ini. Nah, ini teman-teman bisa ngikutin, atau teman-teman bisa langsung pick material di aset. Cuman gua nggak tahu ini yang pro mana, yang nggak pro yang mana. Pokoknya sini intinya adalah contoh-contoh material D5 Render. Lanjut. Tips. Glass, be it flat or curved, in D5 Render cannot only present accurate reflection but also project its own patterns and color on wall floor. Light pass through. This realistic effect will breathe life into your project. Oh, ini teman-teman, dia mencontohkan nih kalau D5 Render tuh ketika ada material yang kena cahaya, dia nggak cuman ngasih pencahayaan yang bagus pada belakangnya yang bener. Kan ini soalnya sangat jarang banget nih, misalnya objek kita sorot belakangnya itu jadi lebih besar dan muncul itu di di program render tuh masih jarang. Cuman di D5 Render sudah menyediakan inovasi seperti ini, bukan inovasi, sudah menyediakan efek seperti ini, jadi bagus gitu ya teman-teman. Kemudian sini water material ya, ini sih water material, teman-teman tinggal coba-coba sendiri sih nanti. Ini coba kita langsung contohnya aja, misalkan di sini base color, kita pick material dulu. Nah, ini pick material template-nya pastikan sudah ke water. Ini normalnya 0, kemudian ini normal 0,3, ini normalnya 1. Dia tuh lebih ke percik airnya ya. Kalau misalkan teman-teman lagi kolam renang, lagi render kolam renang, teman-teman pakai ini aja. Cuman kalau misalkan teman-teman lagi render lautan yang ada laut-lautnya, ini bisa dipilih 1 normalnya. Nih. Kemudian sini ada depth itu kedalaman daripada lautnya. Ini kalau misalkan di modelingnya itu sama ya. Coba kita nyungsep dulu, ya teman-teman. Oh, dia modelingnya beda-beda. Kalau yang belakang modelingnya sama. Oke, paham. Kalau yang depan ini adalah contoh ketika modelingnya sudah benar, depth-nya sama dengan modeling yang lebih dalam, dia akan menciptakan hasil efek yang lebih dalam pasti. Nah, belakang ini adalah ketika modelingnya sama, cuma 50 cm, teman-teman mainin depth-nya, dia bisa terkesan seperti memiliki kedalaman. Itu kalau misalkan teman-teman lagi salah bikin modeling aja, ya, aduh, daripada modeling lagi, langsung aja lah udah ngedit di D5 rendernya gitu. Ini ada grass material nih, teman-teman tinggal coba-coba sendiri lah. Nih, select material, adjust height tuh, teman-teman bisa adjust height-nya nih. Ini kita coba pick material. Nih height-nya teman-teman bisa atur tuh, kecil, gede. Terus ini ada trim biar rapih enggaknya. Mana nih trim? Nah, tuh. Oh, ini habis digundulin, habis dipotong apa gimana gitu kan. Ini tipe-tipenya nih, tipe A, B, C, D, E, F, G. Kemudian ada base color. Nah, base color teman-teman bisa atur juga. Contoh, ini kita klik base color-nya, kita ganti. Tuh, pengen lebih gelap, pengen lebih ini, itu. Lanjut, biar nggak kelamaan. Di sini ada video materials. Video material itu color. Dia pengen nunjukin bahwa di surface itu bisa kita kasih video gitu. Contoh ini. Nah, ini adalah contoh ketika kita pick material, kita pilih video or image. Cuman di sini gue nggak ada contoh yang bisa gue edit. Cuman contohnya adalah gitulah. Oke, misalkan ini kan TV nih, surface-nya teman-teman pastikan bedain dulu di SketchUp-nya. Kemudian teman-teman tinggal klik. Ntar video image-nya teman-teman atur deh. Teman-teman klik, masuk ke folder. Misalkan pengen lagi ada nonton bola dan sebagainya. Ntar kalau misalnya memang butuh, gue akan bikinin videonya terpisah. Ini tadi displacement maps, ini yang tadi gue bilang, jadi dia lebih ke maju mundur, lebih realistik lah intinya. Cuman pastikan teman-teman punya laptop atau PC yang kuat, kalau nggak dia nge-lag, rendernya lebih lama. Bukan nge-lag, rendernya lebih takes time lah intinya. Ini adalah tipe-tipe material D5 Render gitu. Udah deh, balik deh, ini udah lantai 1. Cakep ya dia bikin museumnya ya, niat ya, dia tangganya aja dia bikin begini. Niatlah, berbayar aja setahun berapa ya? Setahun
kalau nggak salah 10 juta ya, kalau gua nggak salah ya, kalau gua nggak salah. Wih, ada lantai 2-nya dong. Gue kira nggak ada, gue kira udah kelar. Lanjut, surface catering material. Ini tuh kayaknya lebih ke, kalau misalkan belakangnya tuh ada pohon-pohon gini nih. Coba ya kita edit ya. Scattering intensity. Nah, tuh kan dia makin ngeblur. Masukkan 0. Oh enggak, ini tuh marmer. Scattering material, scatter tuh apa ya, gue nggak tahu dah. Tapi gue jarang pakai sih. Anyway, kita lanjut coba. Surface color, internal color, ini buat ngedit. Material. Ini jangan lupa di template-nya, kalau misalnya teman-teman mau ngecek, teman-teman nih pilih dulu template-nya. Subsurface scattering. Tuh, kayaknya sih menurut gue buat ini sih, buat kayak jitter gitu loh, kayak gini lah pokoknya. Kayak juing, jadi kayak jelly gitu dia. Oh ini nih, scattering intensity. High, low. Kalau misalkan yang low kita lihat. Nah tuh teman-teman, kelihatan nih. Ntar gue zoom lagi. Yang low. Nah gini, jadi dia seperti keramik. Cuman masih ada jelly-jellynya. Makin ke kanan, harusnya dia makin berjigli-jigli. Enggak ya? The higher the value, the more translucent it is. The brighter the color, the more translucent it is. Gue jarang pakai, ya udahlah. Custom alpha material. Oh ini kalau misalnya teman-teman mau custom alpha, teman-teman bikin nih perforated, besi perforated atau besi expanded. Nah ini cara bikinnya seperti ini, opacity-nya dan sebagainya. Ini custom alpha. Ini sih sebenarnya juga disediain sih dari dia, cuman ya teman-teman kalau misalkan mau pakai juga bisa. Wah ini contoh-contohnya nih, cakep juga ya. Sebenarnya desain seperti ini jarang dipakai ya, kecuali ya cuman kotak-kotak biasa kayak gini. Ini masih sering lah. Kalau ini custom ini, kalau misalkan kliennya udah sangat-sangat tajir, jadi mau sampai CNC cutting custom. Foliage material, ini daun-daunan. Ya ini nggak gitu kelihatan sih sebenarnya menurut gua. Kemudian berikutnya ada carpen material nih untuk mobil-mobil. Jadi dia nih with clear coat, without clear coat. Ini tuh kalau misalnya teman-teman biasa punya mobil kan ada pilihan coatingnya tuh. Mau di coating apa enggak nih mobilnya. Kalau misalnya mobil baru langsung di coating, apalagi warna putih gitu kan, yang coating platinum atau apa itu. Ini with clear coat, ini without clear coat. Itu contohnya seperti itu. Ada lagi gak? Ada lagi. Normal, the texture intensity of a normal map controls how uneven a surface will be. Ya ini ada contohnya teman-teman. Ini kayaknya kalau misalkan dia makin ke 1, ini makin unrealistic ya. Gue nggak tahu fungsinya apa 1, cuman kayak 0 tuh cukup baik ya. Ini adalah yang 0. Kalau 1 dia jadi kayak memiliki tekstur gitu teman-teman. Tekstur ini 1 nih. Oh dia tuh dari JPEG-nya udah ada garis-garisnya gini teman-teman. Dia udah ada garis-garisnya. Jadi hampir sama kayak displacement map sih. Cuman makin ke kanan dia akan makin keluar tuh. Nah ini nih teman-teman, dia akan makin keluar beset-besetannya. Cuman kalau misalkan JPEG-nya teman-teman atau PNG atau teksturnya itu nggak ada beset-besetannya, ini ya nggak kelihatan juga gitu. Oh, ini specular, tadi ini specular. Oh dia tuh udah ada nyediain juga nih yang khusus specular nih. Specularnya makin kanan makin glossy gitu kan. Di specular sini ada roughness nih, contohnya 0 sampai ke 1. Ini roughness tuh lebih ke blurry, ke ngeblur gitu ya, rough apa kasar gitu. Nih the higher the brightness, the rougher the surface is. The lower the brightness, the smoother the surface is. Ini yang roughnessnya itu adalah 0, 0,2, 0,4, 0,6 sama 1. Kalau misalkan 1 dia tuh jadi ini banget ya, jadi matang.
Ini biasa kalau misalkan teman-teman nggak mau kaca yang bening, teman-teman naikin roughness-nya ya, jadi 0,2 gua rasa cukup sih roughness-nya. Metallic, nah ini kalau misalkan teman-teman mau bikin stainless, metallicnya digedein tuh. Ini metallic 0, metallic 1. Kemudian di sini ada contohnya, coba why metallic needs a value between 0 and 1. Many user ask why is from 0 to 1 for metallic, not a switch in solid, except solid metal, metal particle of dust, stainless, beside the cylinder between 0 and 1. Ya pokoknya kayaknya di dunia umumnya tuh dia 0 sampai 1 doang gitu lah intinya. Oke, ada lagi gak? Sepertinya sudah. Oh masih ada dong. Ambient occlusion. Ambient occlusion nih kalau digunakan kalau misalkan dia ada dua objek yang saling berhalangan, jadi kayak bayangannya tuh nggak kena gitu dia. Nah ini ambient occlusionnya bisa kita tambahin jadi 0,2 ya sepertinya ya. Ini EO nya 1, ini 0,5, ini 0,2. Lebih baik sih 1 kalau misalkan dia banyak banget objeknya, jadi dia materialnya itu lebih main gelap terangnya lah. Nah ini lucu sekali nih, ini pasti lucu-lucu nih, anak-anak demen nih. Emissive material nih, gue juga sering pakai ini. Kalau misalnya teman-teman tinggal select, dia tuh biasa emissive-nya teman-teman off. Nah ini kalau misalnya di off kemudian di on, ntar teman-teman bisa klik color atau bisa temperatur. Ini gue sering pakai nih, misalkan mau yang warm white 3000 atau misalkan mau yang 4000 natural white atau yang putih gitu kan. Nah ini akan sering banget terpakai emissive nih bagian kanan. Kemudian berikutnya di sini ada cast shadow. Cast shadow is on, cast shadow is off. Ini cast shadow itu dia jadi menentukan dia lightingnya itu tuh mau kena keluarnya atau enggak, mau nge-efek ke lingkungan sekitar atau enggak, atau cuman di bendanya doang. Kalau misalkan ini sih sebenarnya gua rasa lebih baik dinyalain ya. Soalnya maksudnya jarang kalau misalkan cast shadow-nya off. Mungkin berfungsi kalau misalkan ada barang yang nyala tapi nggak tahu deh buat apa, tapi lebih baik sih cast shadow-nya sih di on sih. Kalau di off soalnya nggak ke efek dia kaca-kacanya. Lanjut. Di sini ada round corner. Oh bisa round corner sekarang. Bisa gua ngasih tutorial tapi belum tahu bisa round corner sekarang. Creator soft round corners at the edge. Ih keren bro, ada round corner. Mana nih? Round corner advance. Radiusnya 3 mili apa berapa gitu ya. Ih keren. Ini radiusnya 3 nih yang kanan. Ih keren. Round corner sudah. Ada apa lagi kita lihat? Color bleeding, limit color bleeding. Apa nih? Off. The clay model, ini kalau clay model gue jarang pakai. Udah, lanjut. Water caustic. Please switch caustic for both the material and the light source. Light source-nya teman-teman kasih juga nih. Light source-nya di mana ya? Ya pokoknya ada light source, ntar teman-teman kasih nyalain di realistic caustic-nya. Nih, coba misalnya kita off. Ya. Dia nggak akan berpengaruh ke lingkungan sekitarnya. Nah itu dia, keren juga. Good. Terus udah gitu ini ada flow velocity. Oh dia makin kencang. Oh ini ada depth-nya sama kayak tadi. Lanjut. Berikutnya di sini ada glass caustic. Nah ini selain daripada water, glass juga bisa kita atur nih, kita edit materialnya, causticnya off seperti ini dan on seperti ini. Jadi dia kayak ada biasnya. Metal caustic, nih metal juga ada. Move the light source from A to B to see how the pattern change. Ini kita unlock dulu semua supaya kita bisa select seleksi lampunya. Nggak bisa unlock bro. Bentar, display ini. Nah
Ini coba kita mundurin. Oh ini tuh teman-teman, jadi karena dia ada CNC cutting, terus udah gitu dia pengen kebias, nah dia ke dindingnya tuh akan berpengaruh seperti ini. Cuman pastikan ya materialnya teman-teman edit dulu. Kalau misalkan teman-teman material yang nggak edit untuk si ininya, besi-besinya ini, dia nggak akan keedit. Nih kaustiknya teman-teman nyalain dulu. Kalau misalnya nggak dinyalain ya nggak kelihatan bias ke dindingnya. Dan yang terakhir di sini ada logo D5 render, dia pakai water nih. Pakai water, cuman kaustiknya jangan lupa teman-teman harus nyalakan. Kalau enggak ya dia B aja. Udah kayak udah kayak gem, apa namanya? Udah kayak berlian atau kayak di game-game gitu. Kayak diambil gitu kan, treasure-nya. Ih, keren-keren. Dia bikin desainnya keren, ada efek yang keren juga. Udah ya? Lah, ini apa kamar kosong? Kok ada kamar kosong satu? Oke teman-teman, kalau gitu itu aja kayaknya untuk video kali ini. Cukup panjang ya, kayak 45 menit lebih kayaknya, 40 menit gitu. Setelah diedit semoga 40 menit. Buat teman-teman yang mau nanya mengenai tutorial apapun, bisa tulis di kolom komentar aja, ntar gue akan bacain. Dan kalau misalkan gue pengen bikin videonya, gue akan bikin video tentang apapun yang teman-teman request. Oke, kalau gitu itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.